Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. Jakarta kembali darurat banjir. Gubernur Anies pamit dengan warga Jakarta. Partai Buruh kembali gelar aksi tolak kenaikan harga BBM. Maling motor jadi bulan-bulanan warga. Memasuki perayaan Cap Go, Wihara Dharma Bakti selalu diramaikan umat Buddha. Berikut berita pilihan selengkapnya. Hujan yang terus mengguyur ibu kota Jakarta sebabkan banjir setinggi 2 meter melanda pemukiman warga Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Inilah kondisi banjir setinggi 2 meter yang merendam permukiman warga di Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin pagi. Warga yang akan beraktivitas harus berenang menerjang tingginya air banjir. Warga juga membawa barang-barang berharga. Banjir ini diakibatkan oleh meluapnya Kali Ciliwung yang melintas di samping permukiman warga. Sebelumnya, Bendung Katulampa di Bogor, Jawa Barat berstatus siaga 1. Warga berharap bantuan berupa makanan siap saji serta makanan bayi. Ada 2 meter nggak, Bu? Ada 2 meter ya, Bu ya? Ini Ibu tadi air datang dari jam berapa, Bu? Jam 2 pagi. Ini Bu mau mengungsi atau bagaimana, Bu? Enggak. Tapi warga mengungsi nggak? Belum tahu. Belum tahu. Ada bantuan nggak, Bu, yang udah datang, Bu? Belum ada bantuan. Harapannya apa sih, Bu, bagi warga Kebonpala? Kan sering terjadinya banjir nih, Bu. Ada 4 RW, terdiri dari 27 RT di Kelurahan Kampung Melayu yang terendam banjir. Sementara itu, petugas terus membantu warga yang akan keluar dari rumahnya. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Imbas dari banjir yang menggenangi pemukiman warga di Kebonpala, gedung sekolah dasar dijadikan tempat pengungsian. Tidak sedikit warga memilih untuk pergi mengungsi agar bisa beristirahat. Ratusan warga yang tinggal di permukiman Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur Senin siang tengah mengungsi di gedung Sekolah Dasar Negeri 01 dan 02 Kampung Melayu. Nampak mulai dari anak-anak, orang tua hingga lansia tengah beristirahat di ruang kelas yang disediakan. Warga pun membawa sejumlah baju ganti dan barang berharga. Untuk data sementara, sedikitnya ada 267 warga yang mengungsi, 19 diantaranya merupakan lansia dan 6 diantaranya merupakan balita. Warga sengaja mengungsi agar bisa beristirahat, pasalnya rumah warga terendam banjir hingga 1,5 meter. Warga masih bertahan hingga banjir yang merendam rumahnya surut. Iya. Rumah Ibu semana dalamnya? Segini. Sedada. Sedada. Oh, berarti ada di bagian tengah tuh rumah? Iya. Gang 20. Di gang 20. Untuk barang-barang, Bu, bisa diselamatin, Bu? Alhamdulillah bisa diselamatkan di atas. Ini lebih milih ngungsi nih? Iya. Sama siapa aja, Bu, ngungsi? Sama wanita. Terus? Sama adek. Sama adek. Untuk air naiknya dari jam berapa di rumah Ibu? Udah dimulai sampai mulai Subuh. Oh. Terus sekarang ketinggiannya makin udah mulai surut apa? udah surut. Tapi masih Alhamdulillah udah segini. tapi masih tinggi ya? Masih tinggi. Ini udah biasa, Bu, kalau banjir ngungsi? Oh udah biasa, udah nggak kaget. Pasti ngungsi ya? Masih. Cari jangan digusur deh. Aturannya kita punya rumah jadi enggak. Siap. Untuk ininya mau sampai kapan ngungsi di sini, Bu? Ya kalau ada surut ya pulang. Ini berarti belum tahu nih, Bu, sampai kapan. Biasanya surutnya itu kira jam berapa? Biasanya kalau pagi air datang, sorenya surut. Sore-sore. Biasanya. Berarti nggak pernah sampai nginep ya, Bu ya? Iya. Iya kadang-kadang ada yang Kadang-kadang. ada yang lebih rendah setengahnya. Oh Siap. gitu. Sementara, banjir yang merendam permukiman warga sebelumnya mencapai 2 meter. Banjir disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Ciliwung yang melintasi permukiman warga. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Meski banjir sudah surut, namun genangan air dan rasa khawatir banjir susulan masih menghantui warga Kebonpala, Jakarta. Untuk melihat situasi langsung di lapangan, berikut laporan reporter Sinpo TV Jihan Nabila. Ya, pemirsa, memang DKI Jakarta akhir-akhir ini dilanda hujan yang cukup deras dan juga angin yang cukup kencang, di mana ada beberapa titik di DKI Jakarta yang
banjir, salah satunya di Kebon Pala ini yang berada di wilayah Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur ini terjadi banjir karena luapan air dari Kali Ciliwung maupun air dari kiriman banjir dari Bogor ini, dan juga memang saat ini sudah mulai surut, walaupun beberapa titik yang kami pantau di rumah-rumah yang tepatnya lebih rendah daripada jalanan ini masih terlihat genangan air, begitu juga di ganggang ataupun jalan-jalan yang kondisinya lebih rendah dari jalur utama yang masih terdapat genangan. Informasi yang kami dapatkan memang sekitar pukul 00.30 malam pada Senin 10 Oktober ini air mulai naik dan ketinggian air mencapai 2 meter, dan hari ini air mulai surut hanya mencapai 190 cm. Dan saat ini memang juga untuk aktivitas warga ini adalah membersihkan rumah mereka dari sisa-sisa baik air, lumpur maupun sampah-sampah yang terbawa banjir yang terjadi pada Senin kemarin. Dan memang di Kebon Pala 2 RT 13 RW 04 ini merupakan satu titik terparah banjir yang terjadi di Kebon Pala, Jakarta Timur, karena letaknya memang dekat sekali dengan Sungai Ciliwung sekitar 20 meter yang hanya berbatasan dengan tembok, dan dari sinilah air meluap dan menggenangi rumah-rumah yang berada di Kebon Pala ini. Lalu bagaimana dengan kondisi di sini? Kita langsung saja berbincang dengan Ketua RT 13 RW 04 Kebon Pala 2. Halo Pak, namanya siapa Pak? Sanusi. Pak Sanusi. Pak Sanusi, bisa ceritakan ini banjir dari kapan Pak? Ya. Banjir udah 3 hari berturut ya, banjir dengan ketinggian puncaknya 2,5 meter, dan sampai saat ini sisa tinggal segini aja nih. Kalau untuk air sendiri itu mulai naik dari pukul berapa tuh Pak? Tengah malam ya naiknya. Ini surut ini udah ada bantuan dari PPSU atau pemadam kebakaran Pak untuk airnya sendiri? Udah dari PPSU, SDA, Damkar pun udah turun, bahkan dari kepolisian pun udah turut membantu kami di sini. Ini biasanya kalau hujan deras ini apakah selalu banjir atau memang kiriman air nih Pak? Selalu kiriman. Itu selalu kiriman, atau banjir ada siaga gitu, itu udah kiriman. Baik, ini kan dekat dengan Kali Ciliwung ya Pak. Biasanya tuh banjir itu mulai surut itu kapan sih Pak? Banjir datang nih, jam 6 datang nih. Nah, puncak-puncaknya jam 12. Jam 1 udah mulai surut. Di bawah 6 jam udah surut. Sudah ada bantuan Pak dari pemerintah seperti Belum. sembako ataupun yang lainnya? Belum ada ya Pak. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Ya, seperti itulah bincang saya dengan Ketua RT 13 RW 04 Kebon Pala 2 ini. Memang di sini merupakan titik terendah dan juga titik yang cukup parah, dan juga memang antisipasi jika terjadinya banjir ataupun air yang meluap dari Kali Ciliwung ini, warga mulai menaikkan barang-barangnya ke atas. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Di akhir masa jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Rashid Baswedan bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, berpamitan dengan ribuan warga Jakarta di kawasan Kota Tua, Jakarta Pusat. Minggu malam, Anies Rashid Baswedan dan Ahmad Riza Patria didampingi istri beserta seluruh pejabat Pemprov DKI Jakarta menghadiri acara laporan dan perpisahan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta bersama jaringan rakyat miskin kota di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Dalam acara ini, perwakilan kaum miskin kota dari beberapa kampung yang ada di wilayah DKI Jakarta menyampaikan laporan kinerja yang sudah dilakukan Anies Baswedan bersama jajaran Pemprov DKI dalam menjalani program kontrak politiknya bersama warga pada masa kampanyenya. Merasa puas dengan kinerja Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta, sejumlah perwakilan warga miskin Jakarta seperti korban penggusuran, tukang becak, pedagang kaki lima yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota atau JRMK ini, membentangkan spanduk dan baliho raksasa yang bertuliskan terima kasih lanjutkan kolaborasi. Tidak hanya itu, beberapa warga juga memberikan cindera mata kepada Anies sebagai rasa terima kasih dan kenang-kenangan. Anies mengaku bahagia dan juga terharu karena dapat berjumpa dengan rakyat miskin kota yang bersyukur karena telah dapat hidup layak. Anies meminta agar kedepannya kota Jakarta tidak hanya ditinggali oleh orang-orang yang kaya dan berkemampuan saja, tapi dapat ditinggali oleh semua warga dari berbagai macam kalangan. Malam hari ini agak berbeda. Malam hari ini
berjumpa dengan teman-teman dari kampung-kampung yang selama ini merasakan posisi berada di sisi yang level bawah secara sosial ekonomi. Dan kami bersyukur tadi menyaksikan apa yang kita sama-sama janjikan untuk kerjasama penuntasan satu persatu tuntas. Bagaimana tidak terharu menyaksikan rakyat kecil mengungkapkan kebahagiaan karena mereka bisa hidup tenang, karena mereka bisa hidup layak, karena mereka bisa mencari mata pencaharian yang halal dengan baik. Dan itu semua adalah berkat kerja bersama kita. Karena itu saya sampaikan malam hari ini agak berbeda daripada acara-acara perpisahan yang lain. Karena malam hari ini kita berjumpa dengan rakyat miskin kota yang mengungkapkan rasa syukurnya bahwa mereka bisa menjalani kehidupan di kota ini dengan tenang. Kita ingin kota ini rumah bagi semua. Bukan hanya rumah bagi mereka yang berkemampuan, bukan hanya rumah bagi sebagian. Dan alhamdulillah setahap demi setahap ikhtiar itu dilakukan. Perjalanan masih panjang. Jakarta masih punya banyak tantangan. Tapi saya percaya bahwa ini akan terus bisa berjalan. Karena kemarin ketika kita mengerjakan ini semua bukan dikerjakan oleh satu orang. Saya berkali-kali sampaikan, ini bukan one man show. Ini adalah sebuah teamwork. Dan tadi saya ajak seluruh jajaran yang hadir untuk sama-sama ke panggung menyampaikan kepada seluruh masyarakat, inilah pribadi-pribadi sebagian dari yang bekerja untuk keselamatan, kenyamanan, kebahagiaan warga di kampung-kampung yang tergabung dalam jaringan rakyat miskin kota. Nah, kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman di JRMK, para aktif bergerak di bidang kampung, para pemikir yang ikut terlibat dalam proses. Anies tidak menampik bahwa janji-janji kampanyenya masih banyak yang belum terrealisasi. Namun dia percaya setelah dirinya tidak menjabat sebagai gubernur, aspirasi warga akan terus dijaga dan diteruskan. Sementara itu diketahui, Anies Baswedan resmi tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta terhitung mulai tanggal 16 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Aksi demo tolak BBM masih terus terjadi. Kali ini Partai Buruh yang kembali menggelar aksi demo di kawasan Patung Kuda Monas. Berikut laporan langsung reporter Sinpo TV, Jihan Nabila. Ya baik pemirsa, sejumlah aliansi buruh hari ini melakukan unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat untuk menyampaikan aspirasinya dan juga menuntut pemerintah untuk menurunkan harga kenaikan BBM dan juga menolak kenaikan harga BBM yang beberapa waktu lalu pemerintah ini menyampaikan kebijakannya menaikkan kenaikan harga BBM. Lalu pantauan kami di lokasi sendiri memang unjuk rasa dari aliansi buruh ini dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dan informasi yang saya dapat memang ada ratusan buruh yang melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Jika dilihat dari lokasi, memang massa yang hadir di kawasan Jakarta Pusat ini, tepatnya di Patung Kuda, memang terbilang sangat ramai, di mana mereka juga membawa sejumlah atribut seperti bendera dan spanduk yang berisikan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM ataupun menolak adanya PHK di tengah ancaman resesi global 2023. Lalu untuk pengamanannya sendiri, dari pantauan kami di lokasi memang ada aparat dari gabungan TNI Polri yang tampak bersiaga untuk mengamankan aksi yang dilakukan di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Selain penolakannya terhadap kenaikan harga BBM, ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh aliansi Partai Buruh ini, yang diantaranya adalah tolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, lalu juga ada naikan UMK tahun 2023 sebesar 13%, lalu ada tolak PHK sebesar-besaran di tengah ancaman resesi global, lalu ada reforma agraria maksud kami, dan juga sahkan RUU PPRT atau perlindungan pekerja rumah tangga. Berikut penyampaian dari Presiden KSPI Said Iqbal. Pada hari ini aksi diorganisir oleh Partai Buruh dan elemen gerakan sosial lainnya, yaitu Gerakan Buruh, 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi
Serikat Buruh Tingkat Nasional, dan juga ada SPI, Serikat Petani Indonesia, ada juga Serikat Nelayan, ada juga pekerja informal, ojol kato, ada juga Forum Guru Tenaga Honorer, organisasi perempuan percaya, miskin kota, miskin desa, ya, kemudian juga ada organisasi daripada migran, buruh migran, dan juga pekerja rumah tangga, Jala PRT. Ada 6 isu yang kita suarakan dan tidak akan berhenti hasil pada hari ini karena akan ada lanjutan. 6 isu itu adalah tolak kenaikan harga BBM karena minyak dunia sudah mulai turun. 2, tolak Omnibus Law karena itu merugikan kaum buruh dan kaum petani dan lain sebagainya. Lingkungan hidup, masyarakat adat dan sebagainya. Yang ketiga, naikkan upah buruh tahun 2023 sebesar 13%. Yang keempat, tolak adanya PHK di tengah ancaman resesi global. Karena Indonesia harus tahan menghadapi resesi global, sebagaimana disampaikan Bapak Presiden Jokowi. Yang kelima, reforma agraria, tanah untuk rakyat. Dan yang keenam adalah sahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Itulah aksi pada hari ini. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Kasus pedofilia kembali terjadi. Seorang bocah di Kalideres, Jakarta Barat menjadi korban sodomi oleh seorang pria. Aksi bejat itu dilakukan di dalam empang Kampung Bulak Teko, Kalideres. Inilah aksi bejat seorang pria dewasa yang terekam kamera tengah melakukan aksi sodomi terhadap seorang bocah di dalam rawa empang di sebuah lahan di Kampung Bulak Teko, Kalideres, Jakarta Barat. Dalam video yang direkam oleh keluarga salah satu pasien di RS Mitra Keluarga ini pertama kali diunggah di akun media sosial Twitter milik Kautsara ZHR1 pada Selasa pagi. Terlihat pelaku leluasa melancarkan aksinya. Tempat ini sengaja dipilih pelaku diduga karena tak akan diketahui warga. Selain lokasinya banyak ditumbuhi ilalang, rimbunnya pohon pisang juga bisa menghalangi warga untuk melihat ke dalam. Satu-satunya tempat bisa melihat area sekitar hanya dari lantai atas Rumah Sakit Mitra Keluarga, di mana saksi merekam aksi bejat pelaku. Mendapati laporan ini, pagi tadi pihak kepolisian sektor Kalideres langsung turun tangan terkait kasus pedofilia yang viral di media sosial. Selain melakukan olah TKP, petugas juga akan meminta keterangan kepada perekam video, serta mencari bukti tambahan dari rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi. Kejadian viral pedofilia yang terjadi diperkirakan hari Minggu, sekitar jam 4, terus viral kemarin, kami langsung melakukan cek TKP, dan ini adalah tempat kejadian yang mana pelaku melakukan hal yang tidak sewajarnya terhadap anak kecil di kubangan ini. Lanjut, kami di sini mencari full bucket terhadap sekeliling warga di sini seperti Pak RT, Pak Agus, dari pihak security Rumah Sakit Setia Mitra, dan orang-orang yang ada di sekitar sini. Mudah-mudahan doakan hal tersebut, kejadian ini bisa cepat terungkap. Pak, total saksi yang sudah diperiksa berapa, Pak? Untuk sementara saksi hanya kita mintai keterangan melalui wawancara. Selanjutnya nanti setelah ada petunjuk mungkin akan kita panggil untuk saksi. Apakah sudah berkomunikasi dengan pihak rumah sakit untuk mencari tahu siapa orang yang merekam, siapa tahu dia data pasien atau data keluarga? Karena kita tadi pagi cek TKP dan sekarang kita matangkan dulu cek TKP, mungkin setelah ini kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit. Pihak kepolisian berjanji akan mengusut tuntas kasus yang membuat resah warga sekitar karena diduga pelaku tidak hanya melakukan aksinya di lokasi ini. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Unit Reskrim Polsek Cengkareng melakukan penggerebekan tempat judi online. Sebuah ruko di Taman Palem Cengkareng, Jakarta Barat dijadikan tempat untuk operator judi online. Petugas kepolisian dari unit Reskrim Polsek Cengkareng menggerebek tempat judi online ruko di Taman Palem Cengkareng, Jakarta Barat malam tadi. Dalam penggerebekan ini, polisi menangkap basah 5 operator judi online yang sedang mengoperasikan aplikasi judi online. Polisi juga mengamankan beberapa PC dan komputer yang masih dibungkus disimpan di dalam koper. Menurut Kapolsek Cengkareng, keberadaan tempat judi di wilayah Cengkareng baru beroperasi beberapa minggu lalu. Kita dapat laporan dari masyarakat dan langsung tim Reskrim Polsek Cengkareng malam ini menggerebek ruko tersebut. Dari Polsek Cengkareng berhasil mengamankan 5 orang yang diduga menjadi operator judi slot
yang ada di ruko Taman Pala Blok C. Barang bukti yang ada di TKP apa aja ini? Barang bukti yang kami amankan yaitu beberapa monitor, alat-alat PC dan laptop, komputer, dan beberapa chip, kartu SIM card yang baru, dan 5 orang operator dan 1 orang penjaga ruko. Ini mereka kedoknya ruko atau apa nih Bang? Ruko, kedoknya ruko, dijadikan terima kos-kosan, sehingga kita lakukan penyelidikan dan kita lidik dan benar ternyata memang itu dipakai untuk operator judi slot. Oh, pada saat digerebek sendiri ketangkep basah sedang melakukan operasi atau seperti apa? Ya, pada saat kita masuk ke dalam ruko ternyata para operatornya lagi beroperasi atau lagi memainkan situs-situs judinya. Ini pihak Polsek masih melakukan pengembangan atau seperti apa? Kami masih melakukan penyelidikan terkait dugaan ya bos ataupun pemilik dari situs judi slot yang kami amankan. 5 operator judi online, beberapa PC dan komputer dibawa ke Polsek Cengkareng. Polisi masih mengembangkan kasus ini dan mengejar pemilik situs judi online. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Aksi komplotan pencuri terekam kamera CCTV. Sebuah truk yang tengah terparkir menjadi target pencurian. Akibatnya dompet beserta dokumen penting lainnya yang ada di dalam tas raib digondol maling. Aksi komplotan pelaku pencurian tas dari dalam truk box yang terparkir di Jalan EE Raya, Cengkareng, Jakarta Barat terekam kamera CCTV di lokasi kejadian. Pelaku yang diketahui berjumlah 2 orang ini melancarkan aksinya dengan menggunakan sepeda motor. Dalam beraksi, kawanan maling ini saling berbagi peran. 1 orang pelaku menunggu di atas motor, sementara itu 1 pelaku lain berusaha mengambil tas dari dalam kemudi truk yang ditinggal sopirnya. Saat ditemui di lokasi kejadian pagi tadi, sejumlah warga di lokasi menjelaskan aksi pencurian tersebut di saat sang sopir sedang mengantar barang. Tas yang berisi 1 telepon genggam, sejumlah surat kendaraan bermotor, dan kunci berhasil digasak para pelaku. Tadi ada yang itu enggak, tadi di kameranya ada sih. Itu ada kamera, ketahuan cuman ya orangnya nggak ketahuan. Nah, orang naik motor, orang lewat. Ada berapa orang, Pak? 2 orang. Oh, benar, Pak. Kalau seperti itu, diambil apanya, Pak? Ya kurang tahu, dia katanya tas sama HP doang. Sama kunci motor, kata supirnya, kamu nggak tahu juga. Itu supirnya lagi nurunin barang, Pak? Nurunin barang. Oh, barang apa, Pak? Tahu. Biasanya alat-alat bangunan. Saya dengar cuma pas pulangnya dari belanja di warung sudah ada kejadian kayak gini. Itu apa Bang yang diambil, Bang? Katanya yang saya dengar dari warga tas katanya gitu. Katanya pakai motor, mungkin 2 orang. 2 orang. Ya. Atas peristiwa kejadian ini, korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Korban diketahui telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian Polsek Cengkareng, Jakarta Barat dengan membawa barang bukti rekaman CCTV. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Nekat mencuri motor di kawasan padat penduduk Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat, seorang pria habis babak belur dihajar warga saat kedapatan sedang melakukan aksi curi motor. Pelaku pencurian motor di gang sempit pemukiman padat penduduk Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat, babak belur dihajar warga. Untuk menghindari aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga yang emosi, pelaku dan barang bukti dibawa petugas keamanan lingkungan ke Polsek Kebonjeruk. Menurut keterangan pemilik motor yang hendak dicuri pelaku, dirinya sedang asik bermain game online, tiba-tiba mendengar suara pelaku sedang merusak kunci kontak motor. Saat melihat dari jendela, korban langsung berteriak maling dan pelaku yang kabur berhasil ditangkap hingga menjadi bulan-bulanan warga. Pelaku dicurigai telah beberapa hari mondar-mandir di permukiman warga ini. Selain mengamankan pelaku dan alat untuk mencuri, motor korban telah diamankan untuk kepentingan penyelidikan. Kini kasus ini ditangani unit reskrim Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kan saya lagi main Mobile Legends tuh di depan. Kadang gerimis, saya dengar suara motor berisik tuh.
Bang? Saya intip dulu dari jendela. Bener aja ada yang ngotak-ngatik motor saya. Saya keluar teriakin maling, dia lari, udah saya uber, di depan ditangkap banyak warga. Ya gitu doang sih singkatnya. Itu motor di sini udah berapa kali kecurian? Kalau kecurian sih kurang tahu, cuman kalau bolak-balik dia udah sering tuh bener mandir dulu awalnya. Banyak yang kenalin, iya banyak yang kenalin, kita aja bener mandir dulu. Di sini. Terus? Ya udah akhirnya tangkep tuh di depan. Berapa lama udah bener-bener di sini? Mandir udah 4 hari, kata orang warkop juga sebelumnya udah nongkrong dulu subuh-subuh di warkop. Dia udah ngopi dulu ya. Udah ngegambar dulu situasi. Udah ngegambar dulu. Pelaku dibawa kemana? Dibawa ke Polsek Bonjeruk. Terus itu di badan pelaku isinya apa aja tuh? Dia pakai jimat tuh, kata udah tuh. Oh, terus selain jimat? Jimat dia bawa koncite, terus kayak belati kecil ada di bawah semua. Tapi dia ngaku ya? Ngaku dia. Dia melakukannya sendiri atau gimana? Bilangnya sendiri, ketangkap sendiri. Pas di Uber juga lari dia sendiri sih. Cuman kurang tahu jelasnya berapa orang. Tapi yang ketangkap satu? Tangkap satu. Kalau ada sendiri kenal nggak apa pelaku? Nggak kenal, nggak ada yang kenal orang sini. Ngomongnya orang mana nih? Orang Kuningan, baru keluar dari penjara juga bilangnya. Oh, residipis? Residipis dia dari Salimba, bilang keluar tanggal 2. Kasus apa? Kurang tahu kalau kasusnya sih. Tapi baru keluar ya? Baru keluar ya. Kalau di sini rawan nggak sih curanmor? Rawan sering, di sini, di depan jalanan juga sering. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Nuansa damai dan hikmat begitu terasa saat umat Buddha melakukan ibadah jelang perayaan Cap Go di Vihara Dharma Bakti. Berikut laporan langsung reporter Sinpo TV Jihan Nabila. Halo pemirsa Sinpo TV, saat ini saya sudah berada di wihara tertua di Indonesia, yakni Wihara Dharma Bakti, atau biasa disebut dengan kelenteng Kim Tekli yang sudah berumur lebih dari 3 abad nih. Nah, wihara ini dibangun pada tahun 1650 oleh Letnan Guo Sun Guan yang bersamaan dengan pembentukan pecinan di Glodok. Nah, wihara ini berada di Jalan Kemenangan 3, petak 9, nomor 19, Glodok, Jakarta Barat. Daripada penasaran, kita lihat yuk kegiatan yang ada di dalam. Nuansa damai dan hikmat begitu terasa saat para umat Buddha tampak bergiliran beribadah perayaan Cap Go di Wihara Dharma Bakti, Glodok, Jakarta Barat. Cap Go ini merupakan sembahyang yang dilakukan dalam sebulan 2 kali, yakni pada tanggal 1 dan 15 di bulan Cina. Saat memasuki Wihara Dharma Bakti, saya disambut dengan ornamen-ornamen serba warna merah, beserta pernak-pernik lampion yang terlihat merah menyala. Sementara di altar 2, merupakan tempat para umat dalam melakukan sembahyang dan berdoa untuk meminta keselamatan serta keberkahan kepada Tuhan. Saat saya mengunjungi Wihara Dharma Bakti ini, suasana memang sedang ramai, di mana para umat sedang melakukan sembahyang yang bertepatan dengan perayaan Cap Go. Kalau Cap Go sama Ceit itu kayak perayaan sembahyang orang Chinese ya, jadi sebulan itu 2 kali. Jadi tanggal 15 Imlek sama Ceit Imlek, itu aja sih. Sebulan itu 2 kali, kalau kita kan kayak muslim kan 5 waktu, nah kita tuh sebulan cuma 2 kali, gitu aja. Biasanya ini kalau perayaan Cap Go ini dimulainya untuk sembahyang itu dari jam berapa sampai jam berapa sih? Oh, nggak ada batasan, kayak dari jam 12 masuk tanggal Cap Go-nya 12 pagi, jam 12 lewat udah masuk tanggal Cap Go sampai 24 jam. Biasanya sendiri kalau sembahyang Cap Go ini ada nggak sih harus dibawa? Paling ini ya, hiu aja sih biasanya, selebihnya enggak sih. Nggak ada syarat, maksudnya yang pasti sih hiu udah pasti itu. Selebihnya tambahannya mah terserah, bebas-bebas aja. Kalau Cici sendiri nih biasanya ke Wihara Dharma Bakti ini berapa kali sehari? Pokoknya kalau yang ini kan jatuhnya sih sebenarnya kan kalau yang Buddhis asli kan harusnya di wihara ya. Kalau ini kan jatuhnya kayak kelenteng ya sebenarnya. Kayaknya sih lebih jatuhnya ke adat ya kalau yang ini mah ya. Kalau yang Buddhis murninya mah aku di Sunter. Sembahyang Cap Go itu kalau menurut orang Buddha itu sebulan 2 kali. Tanggal 1 Ceit,
terus 15 itu capgo. Ya kita kalau sembahyang ya mintanya ya sama aja, minta sama yang di atas sama. Terus kalau misalnya yang mau minta keberuntungan atau apa kan ada dewa keberuntungan sama dengan agama yang lain. Kita kan semuanya agamanya cuma satu. Kalau untuk sembahyangnya sendiri ada jamnya nggak sih tuh? Mulainya sih jam 12 malam sampai jam 12 malam, jadi kan 24. Jadi ciit sama capgonya. Untuk sembahyang capgo sendiri ada nggak sih yang harus dibawa gitu? Kalau misalnya ada yang mau minta jodoh atau apa ya bawa bunga. Kalau ada yang bawa buah, ya tergantung apa permintaannya. Jadi tergantung permintaannya sendiri. Nah, untuk perayaan Cap Go sendiri ini biasanya dilaksanakan dalam sebulan itu 2 kali. Biasanya di tanggal 1 dan juga tanggal 15 di bulan Cina. Yang mana para pengunjung ini berdoa untuk meminta berkah dan juga meminta keselamatan. Selain itu juga ada pemberian ampau atau tradisi memberikan ampau ke keluarga maupun ke kerabat untuk menjaga silaturahmi dan juga menjaga keakraban. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian berita pilihan sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.